Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan mempresentasikan tentang pemisahan campuran dengan teknik destilasi sederhana. Perkenalkan, nama saya Rifa Hamidah dengan NIM 210361112 dengan dosen pembimbing Dr. Desi Kurniawati, SPD MSI, dan Edi Nasra, SSI MSI, serta asisten dosen Muhammad Iqbal Gemasi, SSI, serta Kak Mariza Angelia. Teori dasar dari destilasi adalah destilasi atau penyulingan adalah suatu metode pemisahan bahan kimia berdasarkan perbedaan kecepatan atau kemudahan menguap, atau disebut juga dengan volatilitas bahan. Destilasi merupakan suatu perubahan cairan menjadi uap dan uap tersebut didinginkan kembali menjadi cairan. Unit operasi destilasi merupakan metode yang digunakan untuk memisahkan komponen-komponen yang terdapat dalam suatu larutan atau campuran, dan tergantung pada distribusi komponen-komponen tersebut. Semua komponen tersebut terdapat dalam fase cair dan uap. Pesawat terbentuk dari fasa cair melalui penguapan atau evaporasi. Dalam proses destilasi, menggunakan alat-alat yang memiliki fungsi seperti labu alas bulat. Pada gambar ini, sebagai wadah untuk penyimpanan sampel yang akan didestilasi. Kondensor atau pendingin yang berguna untuk mendinginkan uap destilat yang melewati kondensor sehingga menjadi cair. Kondensor atau pendingin yang digunakan menggunakan pendingin air, di mana air yang berasal masuk dari bawah dan keluar dari atas. Kenapa tidak masuk dari atas? Karena jika air masuk dari atas, maka kondensor tidak akan penuh. Dan jika masuk dari bawah, maka kondensor akan penuh terisi oleh air. Sehingga tidak dapat digunakan untuk mendinginkan uap jika kondensor tidak penuh. Oleh karena itu, pendingin atau kondensor, air masuknya harus dari bawah, sehingga pendingin atau kondensor akan terisi dengan air, maka dapat digunakan untuk mendinginkan komponen zat yang melewati kondensor tersebut dari wujud uap menjadi cair. Termometer digunakan untuk mengamati suhu dalam proses destilasi, sehingga suhu dapat dikontrol sesuai dengan suhu yang diinginkan untuk memperoleh destilat ini. Erlenmeyer sebagai wadah untuk menampung destilat yang diperoleh dari proses destilasi. Pipa penghubung atau adaptor untuk menghubungkan antara kondensor dan wadah penampung atau Erlenmeyer, sehingga cairan destilat yang mudah menguap akan tertampung dalam Erlenmeyer dan tidak akan menguap keluar selama proses destilasi berlangsung. Pemanas berguna untuk memanaskan sampel yang terdapat pada labu alas bulat, sedangkan statif dan klem berguna untuk menyangga bagian dari peralatan destilasi sederhana hingga tidak jatuh atau goyang. Dalam percobaan praktikum destilasi menggunakan alat seperti labu destilasi, pendingin, termometer, penyumbat, piknometer, pemanas standar, Erlenmeyer, gelas ukur, dan gelas piala, serta bahan spiritus, wadas, CuSO4, anhidrat.
Cara kerja dari destilasi adalah dengan cara memasang alat destilasi sederhana seperti gambar, serta memasukkan batu didih ke labu destilasi dan menambah 50 ml campuran yang akan dipisahkan. Lalu sambung alat pendingin, lalu panaskan. Catat suhu saat tetesan pertama jatuh pada penampung destilat. Hentikan destilasi dan tukar penampungan destilat setiap terjadi kenaikan suhu signifikan sehingga didapat beberapa fraksi. Destilasi dapat dihentikan ketika tabung destilat penuh. Menurut teori, destilasi terbagi dari 4 macam dengan fungsi yang berbeda. Namun pada percobaan kali ini hanya digunakan destilasi sederhana karena destilasi sederhana berfungsi untuk memisahkan dua zat cair yang memiliki perbedaan titik didih. Pada destilasi, saat memisahkan kedua zat, kita harus memasukkan zat yang tercampur ke dalam labu destilasi yang berfungsi sebagai wadah tempat zat cair yang akan didestilasi dari zat yang bercampur tersebut lalu dipanaskan. Untuk mengetahui salah satu zat telah menguap atau belum adalah dengan melihat tetesan pertama yang terjatuh pada termometer atau saat titik didih terendah dari salah satu zat yang bercampur. Saat dipanaskan, zat yang akan memiliki uap. Uap tersebut akan masuk ke dalam kondensor atau pendingin yang bertujuan untuk kembali mengubah uap menjadi cair dan berakhir ke adaptor. Hal yang menandai destilasi telah berakhir bisa dilihat dari dua cara. Yang pertama, tidak ada lagi zat yang keluar dari pendingin atau tidak ada lagi zat yang masuk ke dalam adaptor. Dan kedua, dilihat dari titik didihnya. Penggunaan batu didih pada proses destilasi dimaksudkan untuk mempercepat proses pendidihan sampel dengan gelembung panas pada sampel serta menyebarkan panas yang ada ke seluruh bagian sampel. Kesimpulan dari percobaan yang dilakukan adalah satu, prinsip kerja destilasi adalah memisahkan campuran zat cair berdasarkan perbedaan titik didihnya. Dua zat cair dengan titik didih yang berbeda tersebut dapat dipisahkan dengan cara dipanaskan hingga menjadi uap, lalu uap tersebut kembali didinginkan agar kembali berbentuk cairan. Sekian presentasi dari saya. Jika ada yang salah mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.